Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fasal muttaqun. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidun wal mustami'un, yarhamukumullah wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Para pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah perkenankan kita masuk di bulan Ramadan. Semoga bulan ini menjadikan kita semakin meningkat dalam ibadahnya. Amin. Pada pertemuan yang pertama ini di bulan Ramadan, kita akan kaji tentang cabang-cabang iman yang jumlahnya ada 78. Insya Allah nanti berseri sampai selesai. Pertemuan yang pertama kita baca mukadimah dari kitab asalnya yang tersarahkan oleh Imam An-Nawawi bin Umar bin Al-Muti Al-Jawi An-Nawawi. Syarah Latif ala Su'bil Iman Lis-Suyuti. Nah, syarahnya namanya kitab adalah Al-Futuhat Al-Makiyah, Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Su'bil Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa innal mu'min al-kamil fi imanihi wa huwa mu'min haqqan man kamulat fihi syu'bul imaniyah. Orang mukmin yang sempurna di dalam imannya adalah orang mukmin yang mampu melaksanakan secara sempurna cabang-cabang iman yang jumlahnya 78. Wa man naqasa minhu wahidatan minha naqasa min imanihi bihasbiha. Barang siapa yang tidak mampu melaksanakan semuanya, kurang 1, 2, 3 dan seterusnya, maka otomatis kualitas imannya juga akan menurun. Tuh. Yang pertama, al-imanu billah wa sifatihi wa hudusi ma dunahu. Yang kedua, al-imanu bil malaikah. Yang ketiga, al-imanu bi kutubihi. Yang keempat, al-imanu bi rusulihi. Yang kelima, al-imanu bil qadari. Dan yang keenam, al-imanu bil yaumil akhir. Pada sesi pertama ini kita akan kaji 6 cabang iman yang ada dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qada dan qadar, serta iman kepada hari akhir. Di sini iman hari akhir taruh nomor 6, biasanya nomor 5. Kita kaji yang pertama, al-imanu billah. Al-imanu billah wa sifatihi wa hudusi madunah. Meyakini adanya Allah, juga sifat-sifat Allah yang terkenal al-asmaul husna, dan meyakini selain Allah adalah khaliq, selain Allah adalah makhluk. Allah al-khaliq, selain Allah makhluk. Apapun bentuknya selain Allah adalah makhluk. Allah adalah al-ilah, ay al-ma'budu bihaqqin, yang berhak disembah. Al-mustahna angkul lima siwah, selain Allah butuh dengan Allah. Allahus samad. Al-muftaqiru ilaihi kullu ma'adar. Itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah, syahadat tauhid, dan Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul, itu perlu diperbaharui terus. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, jaddidu imanakum
biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mantap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami mengabdi, kami ngurus anak, ngurus keluarga, kami kerja, kami sekolah, kami ngajar, kami ke kantor, ke sawah. Semuanya apa yang kita lakukan hanya karena Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan juga hanya karena Engkau ya Allah kami mohon pertolongan dari segala kesulitan hidup. Yang kedua, al-imanu bi malaikatihi. Aktsaruhum fis samawat wa hum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mengimani malaikat-malaikat Allah, jumlahnya luar biasa, yang tahu hanya Allah. Yang kita wajib tahu, malaikat 10 ya. Ada malaikat penjaga surga, neraka, ada yang mencatat amal baik dan buruk, ada Jibril yang membawa wahyu dan seterusnya. Dan yang lain-lainnya itu luar biasa. Ada lagi malaikat yang khusus menjaga manusia. Setiap manusia dijaga oleh 12 malaikat satu sip. Berarti kalau 2 sip 24 malaikat. Manusia satu plus raqib dan atid berarti 26. Sipnya malaikat yang menjaga kita ketika subuh dan zuhur, itu pergantian jamnya. Jadi kalau subuh kumpul 24 malaikat, malaikat yang jaga malam kumpul, yang jaga siang kumpul. Setelah selesai sholat subuh jamaah atau di rumah, baru malaikat yang jaga malam naik, yang jaga siang standby. Asar kumpul lagi, yang jaga malam turun, kumpul 24 lagi. Setelah sholat asar, malaikat kembali kepada Allah melaporkan, Allah Maha Tahu. Tapi Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan laporan. Ini namanya disiplin manajemen. Sekalipun tahu, Allah memberikan contoh kepada manusia untuk disiplin. Lapor, hamba yang kutinggal barusan berkata bersama saya. Jadi usahakan zuhur dan subuh itu kita sholatnya tepat waktu berjamaah di masjid, itu luar biasa. Itu kepada malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur cahaya, tidak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat. Oleh karena itu, kalau kita mampu mengambil hikmah dari iman kepada malaikat, yang muncul waskat pengawasan malaikat. Pengawasan Allah jelas, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Malaikat itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang mendapat instruksi tugas dari Allah untuk menjaga manusia. Mengenai dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah mengutus malaikat untuk menjaga kita. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah banyak, ada 104. Yang wajib kita ketahui 4. Yang 100 nabi-nabi terdahulu. Kalau ingin tahu nanti kita buka di pertemuan yang lain. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu 4 yang wajib kita ketahui. Nah, 4 dan yang 100 itu semuanya kitab Allah, wajib kita imani. Yang wajib kita amalkan hanya 1, Al-Quran. Karena sebagai kitab terakhir yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ada misalnya syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, haji, khitan, diabadikan di Al-Quran, ya wajib juga untuk kita umat Islam iman kepada kitab. Yang keempat, al-iman birusulihi, iman kepada rasul-rasulnya Allah, kepada nabi. Jumlah nabi 124.000, luar biasa banyaknya. Rasul wa fi riwayatin 313 wa fi riwayatin 315, itu jumlah rasul.
Ada 313 atau 315. Nah, Rasul yang wajib kita imani yang ada dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul. Alladzi ursilu ila umamihim wa bima ja'at bihi rusul min indillah. Rasul itu diutus Allah untuk umat manusia yang membawa risalah dari Allah. Kalau kita Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Isinya apa? Al-Quran itu minal awamir wal manahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, perintah ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Nah, termasuk perintah itu ada yang mubah. Nanti masuk dalam dunia fikih, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal. Itu hukum dalam dunia fikih. Wajib, sunnah, haram, makruh, sah, batal. Itu ada 7 hukum. Yang nomor 6, yang nomor 5, al-iman bil qadari. Wa fil hadis la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa hatta ya'lam annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, rawahu at-Tirmidzi. Iman kepada qada dan qadar rukun iman yang nomor 5. Kalau dalam kajian yang lain nomor 6. Di sini cabang nomor 5. Kita meyakini bahwa ketentuan baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada qadar itu ketentuan Allah. Kalau takdir itu kejadian yang sudah terjadi. Nah, qada itu belum terjadi. Lah, qada itu ada 2, ada yang mubram, ada yang mu'allaq, Pak. Kalau yang mubram itu ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa rubah. Contohnya, orang itu pasti mati, namanya maut. Yang kedua, jenis kelamin, lahir laki-laki, ya tetap laki-laki sampai mati. Tuh, namanya mubram. Sedangkan mu'allaq, ketentuan Allah yang masih bisa dirubah dengan ikhtiar usaha manusia. Wa indana lil abdi kasbun kulifa bihi walaki la yu'athir fa'rif. Contohnya kaya miskin, pandai bodoh, sehat sakit, itu masih mu'allaq. Kalau itu ketentuan tulisannya misalnya bodoh tetapi rajin, semangat, jadi pintar. Tulisannya kodoknya itu miskin, tapi orang itu ketika di dunia dia rajin kerja, disiplin, tanggung jawab, bertakwa, Allah kasih berkah, akhirnya tidak jadi miskin. Itu kodok yang mu'allaq. Dan yang terakhir, al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari kiamat. Ai al-qiyamah asy-syamilah, artinya kiamat yang mencakup 1. Al-ba'tsu, kebangkitan dari kubur. 2. Al-hisab, penghisab hitungan amal. Yang ketiga al-jannah, surga. Yang keempat an-nar, neraka. Yang kelima asy-syirat, syiratal mustaqim, jalan lewat untuk orang yang akan masuk surga. Dan yang keenam al-mizan, timbangan. Nah, 6 ini urutannya. Yang pertama al-ba'tsu, bangkit dari kubur. Setelah bangkit di kubur, nomor 2 al-hisab, dihisab. Nah, dihisab, nomor 3 al-mizan, ditimbang. Nah, ditimbang, as-sirat, lewat siratal mustaqim. Setelah siratal mustaqim, baru yang terakhir vonis, surga dan neraka. Nah, tergantung kita nanti di akhirat masuk surga atau neraka itu kembali dari amal kita masing-masing di dunia. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat amal soleh, maka manfaatnya untuk diri sendiri, dan yang berbuat amal salah maka mendorot akibatnya jika untuk dirinya sendiri. Demikian cabang iman nomor 1 sampai 6. Semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf ahlul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.